Salam budaya, Rahayu, Waras. Ini adalah cerita legenda tentang aksara Jawa. Konon diceritakan tentang seorang pengembara muda dari Pulau Majeti bernama Aji Saka. Dia memiliki dua orang abdi bernama Dora dan Sembada. Suatu hari Aji Saka berkehendak untuk meninggalkan Pulau Majeti menuju tanah Jawa Dwipa. Sembada disuruh tetap di Majeti menunggu pusaka Aji Saka. Aji Saka berpesan kepada Sembada, tidak ada yang boleh mengambil pusaka itu selain dirinya. Kemudian Aji Saka pun berjalan bersama Dora menuju Pulau Jawa Dwipa. Diceritakan di Pulau Jawa Dwipa ada sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Rajanya bernama Prabu Dewata Cengkar. Dalam perjalanan, Aji Saka mendengar penuturan rakyat Medang Kamulan. Rajanya yakni Prabu Dewata Cengkar suka makan daging manusia dan juga meminum darah manusia. Mendengar hal tersebut, Aji Saka kemudian mencari informasi dengan kebenarannya. Akhirnya ia pun memberanikan diri menemui Prabu Dewata Cengkar. Dalam kisah tersebut, Aji Saka menyatakan siap untuk menjadi santapan Prabu Dewata Cengkar, asalkan Prabu Dewata Cengkar memberikan tanah seluas ikat kepalanya. Dan harus sang Prabu Dewata Cengkar sendiri yang mengukur tanah yang akan diberikan kepada Aji Saka. Setelah itu, Aji Saka siap untuk dilahap menjadi santapan Prabu Dewata Cengkar. Dalam kisah legenda tersebut, Prabu Dewata Cengkar menyanggupi. Kemudian dia mengukur seukuran ikat kepala untuk tanah yang diberikan Aji Saka. Namun sangat aneh sekali, karena ikat kepala tersebut semakin panjang, terlebih seolah-olah ada dorongan dari Aji Saka. Hingga akhirnya sampailah ke tepi laut, dan Aji Saka terus mendorong Prabu Dewata Cengkar. Kemudian Prabu Dewata Cengkar tercebur ke laut tersebut. Kemudian Aji Saka menggulung ikat kepalanya, dan diceritakan
Prabu Dewata Cengkar tercebur dalam laut dan menemui ajalnya. Kemudian berubah menjadi buaya putih. Karena Prabu Dewata Cengkar telah tiada, maka Aji Saka dinobatkan oleh rakyat Medang Kamulan menjadi seorang raja, Sang Prabu Aji Saka. Karena menjadi seorang raja dibutuhkan sebuah pusaka, maka ia teringat pusakanya yang ditinggalkan di Pulau Majeti. Aji Saka menyuruh kepada Dora, abdi kesayangannya, yang mengikuti ia dalam pengembaraan untuk kembali ke Majeti mengambil pusakanya kembali. Sampai ke tempat asalnya semula, yakni Pulau Majeti. Dora menyatakan kepada Sembada bahwa ia disuruh Prabu Aji Saka untuk mengambil pusakanya. Namun Sembada tidak memperbolehkan karena dia teringat dipesan oleh Prabu Aji Saka tidak boleh memberikan pusaka kepada siapapun selain Prabu Aji Saka sendiri yang mengambilnya. Karena tidak menemukan titik temu, keduanya sama-sama diutus oleh Prabu Aji Saka. Maka keduanya berkelahi mempertahankan kebenaran masing-masing. Karena keduanya adalah abdi dari Prabu Aji Saka, keduanya memiliki ilmu yang pilih tanding, jurus-jurus andalan yang ampuh, dan kekuatan sakti mandraguna. Keduanya seimbang dalam pertarungan ini. Pertarungan kedua abdi Prabu Aji Saka ini terjadi berhari-hari, entah karena kelelahan atau apa. Keduanya terlena dan akhirnya keduanya sama-sama mati. Prabu Aji Saka kaget mendengar kabar kedua abdinya yang telah tiada. Ia merasa bersalah telah mengutus keduanya dengan berbeda tugas. Ya, berbeda tugas, tetapi untuk satu hal. Yang satu untuk menjaga pusaka, yang satu untuk mengambil pusaka. Sang Prabu Aji Saka sangat-sangat menyesal tentang
kejadian ini. Sebagai rasa menyesal, kemudian Sang Prabu menuliskan simbol-simbol pada batu, simbol aksara yang kemudian disebut dengan aksara Jawa. Sedulurku sekalian, itulah tadi legenda tentang terjadinya asal-usul aksara Jawa. Sekarang mari kita lihat pemaknaan aksara Jawa yang terdiri dari 20 aksara tersebut. 4 baris. 4 baris jumlah aksara Jawa yang dibagi setiap baris ada 5 aksaranya. Sedangkan 4 baris yang setiap baris terdiri dari 5 aksara bisa menjadi hitungan yang mana 4 arah kiblat dan 5 pusat juga bisa dimaknakan sedulur papat kelimanya adalah pancer. Bisa saja dimaknakan 4 baris tersebut adalah elemen-elemen 4 yang berada pada tubuh manusia, yakni api, air, tanah, dan hawa atau angin. Puluh aksara Jawa bisa dimaknakan dengan begitu banyaknya jagat gumelar dan isinya. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga channel Tonatan TV senantiasa bertambah manfaat. Saya yakin ada perbedaan pendapat. Silakan tulis komentar di kolom komentar bila beda pendapat. Akhirnya ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras.